Saat telapak tangan wanita itu menyentuh formasi di pintu masuk gua, seluruh formasi mulai bergetar. Seiring dengan guncangan hebat pada formasi yang menutup pintu masuk gua mulai terbuka perlahan. Ini mengejutkan Chen Ping. Tanda di telapak tangan wanita ini begitu kuat. Formasi ini tidak dipatahkan secara paksa, tetapi retak secara langsung. Meskipun Chen Ping juga dapat memecahkan formasi ini, itu akan memakan waktu dan tidak akan secepat itu. Chen Ping menjadi sangat penasaran dengan identitas wanita itu saat ini. Sekarang tampaknya pihak lain jelas-jelas tidak terlihat seperti anggota dari Demon Ceiling Alliance. Saat formasinya rusak, wanita itu menarik telapak tangannya dengan rune, lalu melihat sekeliling dan berkata, formasinya telah rusak. Siapapun yang ingin masuk bisa muncul. Tidak perlu licik. Setelah mengatakan itu, wanita itu melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan semua orang merasakan angin sepoi-sepoi bertiup di wajah mereka. Setiap orang yang menyembunyikan auranya langsung terekspos. Melihat aura mereka terekspos, orang-orang ini tidak bisa lagi bersembunyi, jadi mereka muncul satu demi satu, totalnya ada lusinan. Namun, orang-orang ini jelas tidak berasal dari kekuatan yang sama. Beberapa orang terkejut saat bertemu, yang membuktikan bahwa satu sama lain tidak mengetahui keberadaan satu sama lain. Semuanya, kalian pasti juga ingin masuk ke dalam gua ini, tapi ada formasi yang menghalanginya, jadi kalian tidak bisa masuk. Sekarang aku telah menghancurkan formasi, jika ada di antara kalian yang ingin masuk, kalian harus menyerahkan 100.000 batu spiritual. Jika Anda tidak membayar biayanya, pelanggar akan dibunuh tanpa ampun. Suara wanita itu sangat lembut, tapi mengandung niat membunuh yang tidak salah lagi. Semua orang saling memandang, sedikit bingung. Bagaimanapun, wilayah timur adalah tanah tandus. Mengambil 100.000 batu spiritual sekaligus bukanlah jumlah yang kecil. Peninggalan ini adalah peninggalan zaman dahulu dan bukan milik keluargamu. Mengapa kami harus membayarnya? Pada saat ini, seorang biksu bertanya dengan perasaan tidak puas. Karena aku membuka formasi. Jika kamu ingin masuk, buka sendiri formasinya dan aku tidak akan pernah menghentikanmu. Wanita itu menghitung dengan lambat. Beku itu membuka mulutnya, tetapi tidak tahu bagaimana menjawabnya. Lagi pula, jika dia bisa menghancurkan formasi, dia tidak akan menunggu sampai sekarang, dia pasti sudah masuk sejak lama. Bahkan jika kamu menerobos formasi, 100.000 batu roh terlalu banyak, dan banyak dari kita tidak bisa mengeluarkannya. Bisakah kamu meminta lebih sedikit, atau biarkan kami masuk dan menunggu sampai kami menemukan harta karun di dalam untuk membayar 100.000 batu spiritual? Beberapa orang juga mulai berbicara, mengatakan bahwa 100.000 batu roh itu terlalu banyak. Jika kamu mengeluarkan 100.000 batu roh dan masuk, jika kamu tidak bisa mengeluarkannya, maka kamu boleh tetap di luar. Apa yang kamu lakukan, ibu mertua? Pada saat ini, tetua buta Zuo berkata dengan tajam. Bagaimana kamu bisa bicara? Kami tidak akan menerimanya, tapi kami tetap bersikeras untuk masuk. Beraninya kamu. Engah. Beberapa biksu merasa tidak puas dan menentang sesepuh Zuo yang buta, tetapi sebelum dia dapat menyelesaikan kata-katanya, dia melihat kilatan cahaya dingin. Kepala biksu itu langsung terbang, dan dia tidak bisa mati lagi. Anda harus tahu bahwa mereka yang dapat menemukan tempat ini bukanlah biksu biasa, kebanyakan dari mereka berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7 atau ke-8. Sekarang dia dibunuh oleh tetua buta Zuo dengan satu pedang. Kali ini, semua orang langsung ketakutan dan tidak berani lagi berbicara. Ketika wanita itu melihat ini, dia tidak menegur Penatua Zuo Blind, dan dia sepertinya menyetujui perilaku Penatua Zuo Blind. Lagi pula, ada begitu banyak orang. Jika mereka tidak terkejut, mereka semua bergegas ke pintu masuk gua, itu akan merepotkan. Setelah semua orang merenung sejenak, beberapa orang berbalik dan pergi, tidak tahu apakah harus mencari batu roh atau pergi tanpa daya. Beberapa orang mengertakkan gigi, menyerahkan 100.000 batu roh, dan kemudian berhasil memasuki gua. Orang harus menundukkan kepala di bawah atap. Bagaimanapun, lawannya terlalu kuat dan tidak ada yang berani melawan. Dalam sekejap, wanita itu mengumpulkan jutaan batu spiritual. Ini sungguh bagus. Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan? Zhu Qingxiu memandang Chen Ping dan bertanya. Lagi pula, mereka tidak punya banyak batu spiritual untuk dibagikan. Bahkan jika Zhu Jiazhen diminta melakukannya, dia mungkin tidak akan bisa melakukannya sekarang. Bagaimanapun, sumber daya Zhu Jiazhen hampir habis untuk merawat Zhu Yuanji.
Aku akan bertanya. Chen Ping berjalan menuju wanita itu. Meskipun Chen Ping tidak memiliki batu roh, dia memiliki koin roh emas ungu. Koin roh ungu ini dapat digunakan sebagai uang, dan tentu saja juga dapat digunakan sebagai sumber daya budidaya. Nona, saya tidak membawa banyak batu spiritual. Saya ingin tahu apakah saya bisa menggunakan koin spiritual emas ungu saja. Chen Ping bertanya pada wanita itu. Tentu saja. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya ke arah Chen Ping. Chen Ping langsung mengembalikan koin roh emas ungu yang diberikan wanita itu padanya. Wanita itu memegang koin roh emas ungu dan tersenyum tipis dan berkata, "Kamu boleh masuk. Aku memberimu koin roh emas ungu ini hanya untuk memberimu kesempatan untuk masuk. Lagi pula, orang-orangku bersikap kasar padamu sekarang." Chen Ping tertegun sejenak, lalu dia tersenyum pahit dan berkata, "Lalu kenapa kamu repot-repot memberiku koin roh emas ungu? Kenapa kamu tidak mengizinkanku masuk saja secara gratis?" "Tidak apa-apa. Ini aturannya. Kamu tidak bisa melanggar aturan." Wanita itu menggelengkan kepalanya. Chen Ping tidak bisa menahan tawa, dia merasa wanita ini cukup manis, dan dia sangat manis sehingga dia sedikit keras kepala. "Lalu kedua temanku." Chen Ping menunjuk ke arah Ji Yun dan mengikuti Su Qingxiu. "Perlakukan semua orang secara setara, 100.000 batu roh, atau jumlah yang setara dengan koin roh emas ungu." Wanita itu berbicara, "Yah, kuharap perjalanan ke medan perang para dewa dan iblis ini bisa mendapatkan kembali harga tiketnya." Chen Ping tersenyum dan mengeluarkan 2 kantong lagi koin roh emas ungu dari cincin penyimpanan. Melihat Chen Ping dengan santai mengeluarkan 2 kantong koin roh emas ungu, ekspresi wanita itu jelas tercengang. Lagi pula, orang yang bisa mengeluarkan begitu banyak koin roh emas ungu dengan begitu saja pastinya bukan orang biasa. Wanita itu mengambil koin roh emas ungu dan kemudian bertanya, "Bolehkah saya bertanya apa yang saya sebut rekan Tao ini?" "Chen Ping." Chen Ping langsung menyebut namanya. Sekarang dia tahu bahwa pihak lain bukan dari Demon Ceiling Alliance, Chen Ping tidak perlu menyembunyikan identitasnya. Benar saja, ketika wanita itu mendengar kata Chen Ping, ekspresinya tidak berubah. Sepertinya dia tidak mengenal Chen Ping, dan dia tidak tahu tentang pengejaran aliansi penyegel iblis 100 tahun terhadap Chen Ping. Melihat ekspresi wanita itu, Chen Ping akhirnya menghela nafas lega. Wanita itu bukan dari Demon Ceiling Alliance, dan dia tidak tahu tentang urusannya sendiri. Dengan cara ini, Chen Ping akan relatif lebih aman di medan perang para dewa dan setan. "Namaku Lin Keting, mereka semua memanggilku Xiao Ting." Wanita itu mengikuti Chen Ping dan memperkenalkan dirinya. Merindukan. Penatua buta kanan membuka mulutnya untuk mengingatkan Lin Keting sesuatu, tetapi Lin Keting memelototinya dan menarik kembali kata-katanya. "Nona Lin, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa di medan perang para dewa dan iblis." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia hendak membawa Ji Yun dan Su Qingxiu ke pintu masuk gua. Tapi saat dia berbalik, Lin Keting tiba-tiba memanggilnya, "Tunggu sebentar. Apakah ada hal lain yang terjadi, Nona Lin?" Chen Ping memandang Lin Keting dengan heran dan bertanya, "Apakah kamu baru saja berbicara tentang medan perang para dewa dan iblis? Bagaimana kamu tahu ini bukanlah reruntuhan, tapi medan perang para dewa dan iblis?" Saat itulah Lin Keting bereaksi, "Anda harus tahu bahwa semua orang salah mengira tempat ini adalah reruntuhan kuno. Tetapi hanya Chen Ping yang menyebutnya sebagai medan pertempuran antara dewa dan iblis. Apa sulitnya ini? Aura medan perang antara dewa dan iblis telah bocor. Tentu saja aku mengetahuinya. Dan ini bukan medan perang pertama antara dewa dan iblis yang saya masuki. Jadi saya bisa mendeteksinya." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke dalam gua bersama Ji Yun dan Su Qingxiu, mengabaikan Lin Keting. Lin Keting menatap punggung Chen Ping. Ekspresinya menjadi serius. "Nona, ada yang salah dengan anak ini. Dia jelas berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, tetapi temperamen yang dia tunjukkan tidak sesuai dengan levelnya." Penatua Zuoxiang baru saja mengambil tindakan. Jika dia adalah biksu tingkat 7 biasa di alam kesengsaraan, dia akan ketakutan setengah mati. Tapi bukannya takut, orang ini tidak hanya tidak merasa takut, dia malah mengaktifkannya, kekuatan sihir pelindung tubuh dalam sekejap. Dan dia baru saja mengeluarkan begitu banyak koin spiritual emas ungu. Dia jelas bukan biksu biasa. Saya harap wanita itu lebih berhati-hati terhadap anak laki-laki ini. Penatua buta itu mengingatkan dengan suara rendah. Lin Keting memutar matanya ke arah tetua buta di sebelah kanan dan berkata dengan marah, "Saya buta,
tidak bisakah saya melihatnya? Apakah saya perlu Anda mengingatkan saya? Ketika tetua buta kanan melihat ini, dia terlalu takut untuk berbicara. Alasan mengapa Lin Keting memiliki sikap buruk terhadap para tetua buta di kiri dan kanannya adalah karena kedua orang ini telah memata-matainya sebelumnya. Meskipun dia tidak melihat apa-apa, Lin Keting masih mengkhawatirkannya. Kedua lelaki tua ini juga membayar harga satu mata untuk ini, tetapi mereka juga merupakan berkah tersembunyi. Mereka berada di bawah naungan ayah Lin Keting dan terhindar dari perburuan. Anda harus tahu bahwa pembudidaya iblis bertahun-tahun yang lalu adalah seekor tikus yang menyeberang jalan dan semua orang berteriak untuk memukulnya. Kali ini Lin Keting membawa keluar dua orang tua buta, itu sebenarnya adalah upaya ayahnya untuk meringankan hubungan mereka. Benar orang buta, aku hanya menembak dengan santai dan tidak menggunakan kekuatan penuhku sama sekali. Jangan memuji anak itu. Jika aku menggunakan kekuatan penuhku, anak itu pasti sudah lama mati. Penatua Zuo Blind berkata dengan agak tidak senang. Lagi pula, kata-kata Penatua Yu Blind bermaksud meremehkannya, jadi tentu saja dia tidak akan senang karenanya. Tarik dia ke bawah. Saya pikir Anda mungkin tidak dapat menyakiti anak itu bahkan jika Anda mencoba yang terbaik. Tidakkah Anda melihat anak itu tiba-tiba mengaktifkan teknik perlindungan tubuh ajaib? Seluruh tubuhnya ditutupi sisik emas. Ini adalah jelas bukan teknik biasa. Dan gadis itu sebenarnya adalah murid dari Sekte Wanjian. Kamu harus tahu bahwa orang-orang di Sekte Wanjian itu semua hanya mencari ketenaran dan reputasi, dan mereka memiliki visi yang sangat tinggi. Bagaimana mereka bisa menjadi pesuruh? Jelas gadis itu adalah pengikut anak laki-laki itu, tapi anak laki-laki itu bukanlah murid dari Sekte Wanjian. Ini menunjukkan bahwa kekuatan di balik anak laki-laki ini jelas tidak sederhana, dan bahkan sekte seperti Sekte Wanjian pun yakin. Elder Yu Blind menganalisis secara langsung. Saya harus mengatakan bahwa penatua buta kanan ini memang memiliki otak yang jauh lebih baik daripada orang yang berpikiran sederhana seperti penatua buta kiri. Aku tidak akan memberitahumu lagi. Setelah aku memasuki medan perang para dewa dan iblis dan bertemu anak itu, aku akan bertanya padanya dengan hati-hati. Aku ingin melihat seberapa kuat dia. Penatua buta di sebelah kiri tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan penatua buta di sebelah kanan. Jadi dia menoleh dan melihat ke samping dan berhenti berbicara. Kamu tidak boleh memasuki medan perang para dewa dan iblis. Jika ada konflik di medan perang para dewa dan iblis, siapa yang akan mengurus semua masalah ini untukmu? Lin Keting melirik ke arah Penatua Zuo Blind, dan kemudian melanjutkan, bawa beberapa orang untuk berjaga di sini. Mereka yang tidak menyerahkan batu roh, jangan biarkan mereka masuk. Kalau ada yang menerobos dengan paksa, jangan sopan. Tapi ingat, kamu tidak boleh menyakiti nyawa orang lain tanpa alasan. Kalau ayahku tahu, dia pasti akan dihukum. Kamu tidak boleh memberitahu ayahku tentang masalah hari ini. Dia memiliki hati bodhisattva dan tidak dapat mencapai hal besar. Lin Keting memperingatkan semua orang bahwa jelas apa yang terjadi hari ini adalah kesalahannya sendiri, dan ayahnya tidak tahu sama sekali. Nona, jangan khawatir, kami tidak akan pernah mengatakan apapun. Kata tetua buta kanan dengan cepat. Ini adalah kesempatan bagus untuk menjilat Lin Keting, dan dia tidak akan melewatkannya, belum lagi Lin Keting ingin membawanya ke medan perang para dewa dan iblis tanpa tetua buta. Nona, meskipun saya ceroboh, saya juga tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Penatua Zuo Blind juga menyatakan pendiriannya. Dia baru saja membunuh seseorang. Jika dia benar-benar memberitahu siapapun, dia akan dihukum.